Terima kasih pada semua pemirsa. Hari ini ada yang live ya dari RH Channel, Santana TV, Langkah Update luar biasa, Roy Suryo Official dan Melisa Mary TikTok. Semua pemirsa, seperti kita ketahui bahwa barusan, silakan Mbak. Ya. Apa Mbak? Oh itu. Barusan beberapa waktu yang lalu ya kita di sebelah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghadiri sidang putusan atas pra-peradilan Dr. Tifa dalam kasus yang sama, yaitu tentang dugaan ijazah palsu Bapak Jokowi. Betul ya Bang ya? Iya. Nah, bersama saya di sini sudah hadir pengacara Dr. Tifa, yaitu Bang Alkatiri. Bang Alkatiri akan menjelaskan semua prapit ini, apa tujuannya, kemudian kira-kira yang mau disasar dari prapit ini apa. Kemudian bagaimana hasil dari putusan tadi, apakah memuaskan? Ya Bang ya, mungkin bisa dimulai dengan itu dulu Bang, silakan. Saya jawab yang terakhir ya, apakah memuaskan ya tidak puas. Tidak puas. Iya. Jadi prapit ini kan sebenarnya kita ini menguji, ya kan, bukan menguji minta Dr. Tifa dibebaskan apa tidak, tapi menguji langkah-langkah yang dilakukan JPU yang menurut kami dan beberapa tokoh, beberapa ahli menyatakan bahwa ini adalah pelanggaran. Karena JPU ngotot ya untuk tetap membuat perbaikan dari dakwaan. Oke, itu untuk yang terakhir ya? Iya, karena ngotot. Kenapa? Padahal itu penawarannya ada memperbaiki bahkan nggak ada ya. Penawarannya adalah untuk banding 206. Itu di dalam putusan disebut itu. Jadi jika ingin melakukan perlawanan, maka dengan banding. Tapi mereka tetap aja nggak mau banding, makanya juga heran. Dia bermain dengan sesuatu yang sebenarnya menurut kami itu adalah tidak dibenarkan. Karena dia berdasarkan mungkin perbaikan ini dengan pasal 75 ayat 4. Ya, yang isinya bahwa di situ dikatakan bahwa jaksa memberikan kesempatan untuk mereka melakukan perbaikan. Nah, tapi faktanya di dalam putusan itu ayat 4 itu nggak disebut oleh jaksa. Berarti oleh hakim. Berarti hakim ya kan tidak menggunakan kewenangannya di sini, yaitu untuk meminta jaksa, memberi kesempatan jaksa untuk bikin perbaikan. Apalagi putusannya udah batal demi hukum, ya kan, batal demi hukum itu seperti udah nggak ada, grounded ya. Ya, kalau sesuatu yang tidak ada, apanya yang diperbaiki kan begitu, logika awam aja lah, ya kan. Batal demi hukum itu istilahnya dianggap tidak ada. Ya kalau tidak ada, apanya yang diperbaiki lah. Kenapa jaksa ngotot hanya menggunakan pasal ini ya? Bahkan kemarin itu yang kita juga agak kaget, pada waktu kita bersidang hari kedua, jaksa juga mengirim panggilan untuk sidang pokok utama ya, artinya pokok perkara. Di Jakarta. Iya, padahal ketentuannya udah jelas 163 ayat 1 poin E, jika ada pra peradilan maka tidak boleh ada sidang pokok perkara. Nah, apakah mereka tidak tahu? Mereka bahkan bersidang dengan kami, bersama kami. Tapi di satu pihak mereka menyuratin kami. Dan surat itu pun juga melanggar juga KUHP. Karena 7 hari sebelumnya itu seharusnya minimal. Ini bahkan setengah hari pun enggak, 12 jam pun enggak. Jadi sore menjelang malam itu kami dapat surat, besoknya kami harus sidang. Terus dipelintir-pelintir dikatakan bahwa Dr. Tifa mangkir dan sebagainya. Ini bukan begitu. Karena Dr. Tifa itu datang dalam perjalanan, memang di jalan tol itu ada truk terbalik kalau nggak salah. Jadi dia macet, ya kan? Jadi dia tidak on time jam 9 itu. Nah, itu bukan berarti mangkir. Istilah mangkir itu karena panggilan sidang itu dasarnya adalah tanggal, bukan jam. Sering terjadi dijadwalkan jam 10, nanti sidangnya jam 5 sore dan sebagainya. Lah, kalau sudah lewat hari itu baru mangkir gitu loh. Makanya benar-benar, lah ini mangkir gimana? Bahkan pada waktu sidang selesai, Dr. Tifa sampai. Jadi nggak ada mangkir-mangkir. Karena apa? Seperti sekarang peradilan yang kita lakukan kemarin itu juga untuk penegakan hukum, bukan untuk kepentingan Dr. Tifa pribadi. Itu. Abang,
Bentar Bang, tadi pertanyaan kita ini menyangkut pra peradilan dulu Bang. Ya. Jadi jangan dikaitkan dulu dengan undangan sidang yang kemarin. Nanti baru kita bahas. Nah, tentang pra peradilan yang dituntut dalam pra peradilan pertama ini. Kenapa saya sebut pertama? Karena kemungkinan ada yang kedua aja ya Bang. Nah, yang dituntut atau petitumnya apa nih Bang? Ya kita minta jaksa mengikuti petunjuk hakim, putusan hakim, yang mana hakim mengarahkan 206 KUHP. 206 itu adalah banding, bukan perbaikan gitu loh, itu aja. Jadi kami nggak minta Dr. Tifa dibebaskan atau apa. Padahal ada kesempatan loh kalau kita mau minta bisa, tapi kita nggak minta. Makanya dikatakan Dr. Tifa takut dan sebagainya. Takut kan minta bebas. Ini nggak minta bebas kok, minta bahwa jaksa mengikuti due process of law. Aturan hukum yang ada itu sebenarnya yang diminta. Dan pra peradilan ini diajukan setelah sidang perkara yang kemarin eksepsi diterima ya Bang? Nah iya, kan eksepsi kita kan diterima, Iya. ya kan, perlawanan sekarang istilahnya. Iya, perlawanan. Setelah diterima, dan jaksa mengajukan dakwaan baru dengan alasan pakai dasar pasal 75 ayat 4 itu. Nah, itu dikatakan hakim memberikan kesempatan, memberi kesempatan. Memberi itu proaktif. Ini tidak ada perintah dia memberi kesempatan itu gitu loh. Jadi itu hanya apa ya? Subjektivitas jaksa aja, bahkan dia bilang ini otonom, ini hak kami, nggak bisa. Kalau memang mengcounter suatu putusan ya harus sesuai dengan yang ada di putusan. Ya memang katanya ya itu hakim juga mengatakan menggunakan ayat itu kan setelah jedok palu hakimnya ya iseng-iseng berhadiah lah. Iya. Tapi di dalam putusan sendiri hakim tidak merujuk ke ayat itu gitu. Akhirnya si pra peradilan di NO. Oh yang ini? Iya. Ini ya saya juga agak bingung juga, pertimbangan hakim itu merujuk ke surat yang baru keluar kemarin. Ada surat edaran Mahkamah Agung ya kan, nomor 3 kalau 2026 kalau nggak salah. Itu kan baru kemarin. Ya kan? Sedangkan sidang kami kan sudah minggu-minggu lalu. Nah, ketentuan apapun juga di dalam hukum itu nggak berlaku surut. Seharusnya dia tidak merujuk itu. Hakim seharusnya tidak merujuk ke suatu skema yang baru. Jadi ini satu hal yang sangat lucu dong untuk hukum di Indonesia dong kalau gitu. Bukan lucu lagi, aneh. Iya, aneh banget. Aneh kalau menurut saya, banyak pelanggaran yang dilakukan oleh JPU, ya kan? Apalagi para lingkarannya Jokowi yang bilang tim hukum dan sebagainya ini ngaku-ngaku tim hukum. Karena saya tahu dari lawyernya, Jokowi tidak pernah memberi kuasa pada orang-orang yang ngaku tim hukum ini. Kuasanya terhadap 4 orang itu aja. Yakub, Rifai, Firmanto, ada satu lagi, ada satu, saya nggak tahu siapa namanya. 4 ini. Lah mereka itu, kalau tim hukum, namanya tim hukum itu kan harus ada kuasa hukum. Ini nggak ada. Mereka bikin konfes, galau dan sebagainya, kemudian kayak cenayang ya, menduga-duga peristiwa ke depan dan sebagainya. Kan sudah dari awal. Ingat nggak dulu waktu P21? Kan lalu bilang, besok minggu depan, tanggal sekian, hari Jumat. Zong. Oh, tahu-tahuan dia gitu ya Bang? Iya, kayak cenayang aja gitu loh. Gagal. Oh ini nanti ditahan begini gini. Ternyata nggak ditahan. Oh nanti kita ini STP kita nggak. Iya. STP kita nggak diterima. Ternyata diterima. Jadi prediksinya itu tidak pernah benar. Gitu. Terhadap hasil ini langkah apa yang akan dilanjutkan atau dilakukan oleh tim? Ya kami kan mengajukan juga perapit yang kedua yaitu khusus menyoroti pasal 32 ayat 1 dan 35. Kalau menurut kami itu ya itu dari awal kami sudah merencanakan kalau sampai jaksa menggunakan itu dalam dakwaannya kita akan uji. Karena yang sifatnya fisik kayak gitu artinya produk negara kayak ijazah, KTP itu kan dokumen produk negara. Akta. Itu nggak tunduk dengan undang-undang ITE. Kalau undang-undang ITE tidak. Karena apa? Ijazah itu diatur oleh undang-undang sistem pendidikan nasional. Jadi kalau sudah diatur oleh undang-undang lain, undang-undang ITE tidak boleh apa tidak maksudnya ya tidak merupakan objek undang-undang ITE gitu. Yang dilakukan oleh dokter. Iya, seharusnya itu pembuktiannya adalah pembuktian fisik pakai undang-undang sistem pendidikan atau
di KUHP 263, 264 pemalsuan itu gitu loh. Dan itu harus dibandingkan dengan aslinya. Poin yang akan diuji itu dua ya, 32 ayat 1 dan pasal Ya, 35. ya, Jadi ya. hukuman yang 8 tahun dan yang 12 tahun. Ya. Itu sudah pernah juga diajukan oleh Mas Roy dan Tapi cara pandangnya beda. Oke, bagaimana? Kalau kami itu cara pandang itu tadi bahwa di dalam pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2000, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, kemudian itu dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, dirubah lagi Undang-Undang Nomor 1 2024. Itu semuanya menyatakan sama. Jadi semua dokumen yang keluar karena produk negara, Iya. ngerti ya? Surat nikah, KTP, itu tidak bisa menggunakan Undang-Undang ITE itu. Oh. Itu yang mau kami tonjolkan, gitu loh. Jawabannya Jadi kami itu semua itu demi kepentingan keadilan, demi kepentingan penegakan hukum, demi kepentingan koreksi. Iya. Tidak ada demi kepentingan Bu Tifa pribadi, nggak ada. akan jadi jurisprudensi. Nggak ada. Dan jawaban pra peradilan Mas Roy yang kedua itu tidak ada ke substansi permintaan untuk pengguguran pasal 32, tetapi adalah masa pengajuan. Dibilang kenapa tidak diajukan pada saat jadi tersangka. Nah itu gimana? Nah, ya itu kan pertimbangan hakim itu kan macam-macam, ada seperti itu. Ini tadi kan juga gitu, seolah-olah sudah keduluan dengan dakwaan, Betul. ya kan? Padahal belum ada ketentuannya. Padahal sudah diajukan duluan di ikut kan. Iya. Nah. Masalahnya bukan itu, artinya di ketentuannya itu kan belum ada waktu itu. Ini kan tinggal baca putusan. Kami pun tahu ada SEMA nomor 3 itu 2026 itu tadi malam. Lawyernya Jokowi pun juga tadi malam diberitahu salah satu TV swasta. Berarti baru diketik tadi dong ya. Iya, makanya nggak boleh dong. Nah, berarti kan dia seolah-olah dari awal menggunakan rujukan itu yang kan. Dalam hukum itu nggak boleh berlaku surut. Terhadap perlakuan seperti ini, apa sih yang bisa kita lakukan? Seolah-olah nih ya ada apa ya? Ada upaya untuk membungkam bagi yang sedang berjuang sekarang. Dalam hal ini adalah Dr. Tifa dan Mas Roy. Kalau saya lihat dan beberapa orang menduga ya, bahwa ini nanti Dr. Tifa ini kan di dalam perlawanan yang kedua ini, itu kan nanti diputuskan bareng pokok perkara. Jadi kalau 3 tahun 4 tahun ya nanti. Nah ini menurut beberapa orang ini skoci penyelamatan nanti dari pelapor itu. Jadi seolah-olah walaupun kita menang dalam sidang, tapi yang dimenangkan adalah prapit kita. Hampir peristiwa di Solo kemarin. Udah sidangnya ini UGM babak belur ini begini. Ternyata eksepsinya yang diterima. Ini yang kami khawatir. Jadi tidak muncullah nanti supaya orang-orang yang selama ini berpikir miring terhadap kami ini sudah agar tahu gitu loh. Makanya kami berjuang jangan sampai ini terjadi dakwaan yang kedua. Agar nanti tidak digunakan sebagai alat untuk supaya perkara Jokowi ini tidak dikenakan gitu loh. Iya. Tapi eksepsi kita yang diterima. Kita dimenangkan tapi menghapus sidang-sidang sebelumnya gitu loh. Yang itu banyak dugaan orang. Dan itu akan diputuskan di belakang. Iya, di belakang. Menurut Abang, tim Dr. Tifa kan hari ini saya lihat banyak tuh ya. Sidang pra peradilan kedua udah ada belum? Sidang belum jadwal belum keluar kan? Belum ada jadwal ya. Kemudian yang di Jakarta Timur? Jakarta Timur kan 27. Mungkin mereka memprediksi bahwa seolah-olah sidang Prapit ini sudah selesai. Oh. Ya kan? Kita 2 minggu ya. Ya, 2 minggu ya. Oke. Bang, kasus ini kan kayaknya ya. Tadi kalau dibilang perlu 3 tahun, itu bisa jadi upaya pengangkatan nama Jokowi dulu. Kalau kita kait-kaitkan ke masalah politik jadinya nih. Lah kalau 3 tahun isinya itu kita mengkaji dan mengkoreksi semua ahli-ahli mereka kan tidak. Itu kan apa ya? Bukan artinya kan menjadikan sesuatu yang negatif buat mereka. Kan emang kita diemin, saksi mereka kita tanya, kita gali, bukti mereka kita konfirmasikan benar nggak dan sebagainya, bukan cuma diam melihat. Nah di situ kan artinya malah kalau dia harapkan bahwa itu mengangkat dia bahkan kontraproduktif, bahkan akan membuat orang-orang tahu persis ya kan dokumen by dokumen, kemudian saksi-saksi itu kan harus mempertanggungjawabkan. Biasanya kan playing victim,
sebagai korban. Lah, tapi kan nanti lah lawyer tim kita ini kan bukan ecek-ecek. Ya Iya. kan lawyer kita ini betul-betul apa ya? Die hard. Iya. Yang oke lah yang dulu-dulu bisa dikerjain coba kalau kita. Iya. Berat. Ya kan? Berat banget untuk buktinya kita dimenangkan ini, nggak ditahan, kemudian dimenangkan itu kan suatu perjuangan, bukan suatu pemberian. Walaupun banyak orang anggap itu pemberian dari siapa? Kita memang bela dengan profesional kok. Betul, itu ya yang akan kita. Adalah yang gaung-gaung seperti itu kan. Lah buktinya jaksa tetap melawan kan? Berarti kan bukan kong kali kong. Iya, kan katanya ada kong kali kong. Nah kalau kong kali kong jaksa nggak melawan dong. Kalau kong kali kong udah dari awal. Iya. Ya kan, nggak akan terjadi panjang seperti itu. Iya, ditawari restorasi justice, kemudian di polisi ditawarin lagi, di kejaksaan ditawarin lagi, bahkan di pengadilan pun ditawarin lagi. Ya kan? Iya. Apalagi dibilang Bu Tifa itu penakut ngikuti Roy. Kalau penakut yang jawabannya nggak begitu dong. Apakah Anda mau damai? Enggak. Apakah Anda restorasi? Enggak. Minta maaf? Enggak. Terus maunya apa? Mau melawan. Nah itu kan keren. Ada informasi kemarin saya ada buka YouTube, ya saya sebut saja Respon dan Dagir itu mengajukan pengujian ke MK untuk pra-peradilan. Tentang apa? Pra-peradilan. Tapi pra-peradilannya kenapa? Saya nggak tahu ya. Jadi belum sempat saya buka YouTube-nya di private. Ya artinya tentang apa gitu loh. Ada lagi kemarin timnya Bang Edi yang akan ikut mengintervensi katanya pra-peradilan. Ya nggak bisa dong. Nah, dia nggak punya kepentingan dong. Betul. Pada saat nggak ada kepentingan, intervensi gimana? Pra-peradilan, Mas Roy. Dia mau di pihak jaksa. Jaksa itu mewakili negara, bukan pribadi. Kalau perdata mungkin bisa. Lah mewakili negara apa dia mau jadi jaksa dulu? Kan nggak bisa. Waktu sidang pertama, Mas Wadi itu maju dengan yang saya dengar itu. Intervensi. Saya dengar itu. Tergugat termohon intervensi. Apakah di sidang pra-peradilan mengenal yang namanya termohon intervensi? Nggak ada. Intervensi itu di perdata. Gitu ya. Nanti kalau dia termohon intervensi, sedangkan yang memohonkan siapa kan begitu. Berarti kan dia belain jaksa. Itu berlaku kalau di MK. Di MK itu boleh kita membela pemerintah, negara, istilahnya bukan intervensi, pihak terkait. Di MK boleh, kalau di ini pidana nggak bisa dong. Pidana ini kan mewakili negara. Emang mereka pejabat negara? Kan enggak. Iya enggak. Delegasinya nggak ada, relasinya pun nggak ada. Oke. No way. Abang, pesan-pesan abang untuk seluruh rakyat Indonesia, karena kan Dokter Tifa kan tadi kami akan tetap berjuang ya, walaupun segala apa yang yang beliau alami, termasuk tadi masalah NU dan sebagainya. Kenapa sih hukum di Indonesia seperti ini gitu loh? Ya, mungkin abang bisa memberikan sedikit kata-kata atau pesan untuk rakyat Indonesia sehubungan dengan hukum di Indonesia. Ya, hukum dari dulu kan orang bilang hukum ini adanya tajam ke bawah, tumpul ke atas kan begitu. Istilah itu bukan hanya orang punya duit aja, pengaruh juga gitu loh. Ini dibilang ada orang besar, malah sebenarnya yang ada orang besar itu siapa? Ya kan? Lah iya lain. Kalau saya kan angkat besi, Pak. Angkat besi. Jadi artinya semua itu kan seolah-olah kita ada backup, ada tidak. Iya. Kami itu benar-benar berjalan sesuai due process of law. Nggak ada satupun pelanggaran ketentuan. Dipanggil datang, wajib lapor datang. Mana ada manuver-manuver seperti yang dilakukan JPU itu, nggak ada. Tadi ngomong wajib lapor, katanya menurut sidang kemarin Dokter Tifa harus wajib lapor lagi. Menurut apa? Yang sidang kemarin. Ya itu ada usulan, tapi kan nggak mungkin. Lah kalau kayak gitu kan berarti mereka mengakui bahwa status Dokter Tifa kembali tersangka. Yang nggak lucu, tersangka itu suatu proses gitu loh. Ya kan, mulai dari awal klarifikasi, penyidikan, tersangka, ya kan, pelimpahan, baru terdakwa. Masa balik lagi? Ya kan? Lah kalau balik lagi berarti kan benar juga kita prapit sebagai tersangka. Katanya terdakwa nggak boleh prapit. Tapi mereka mengakui bahwa ini tersangka. Jadi yang galau itu siapa gitu loh? Galau itu siapa? Apakah ilmunya pelapor Tifa ini mengaruh dari putusan
SMA nomor 3. Tadi. Ya kan tadi kan dirujuk. Justru rujukannya itu. Tapi kalau saya ditanya, ya kan nggak bisa. Kan sidang kami itu sebelum SMA itu keluar. Iya. Ini berlaku untuk ke depan. Iya. Mana ada aturan untuk ke belakang? Ya ini karena tidak berlaku surut seharusnya. Tapi nggak tahu mereka pakai jurus apa gitu loh. Main akrobatik ya, pemain sirkus lah. Kami nggak bisa, kami lugu-lugu aja. Mana tuh kalau udah kayak gitu hukum di Indonesia? Kalau Dokter Tifa seorang peneliti, ya, yang istilahnya dia berusaha membuka satu kotak Pandora ya, yang bertahun-tahun ini nggak selesai-selesai, bisa dibegitukan. Ini kan namanya kriminalisasi ya, Bang? Iya, ya artinya kan gini. Kami ini kan tidak dibayar, bukan kami minta bayaran Iya. ya. Karena kami melihat ini ada perjuangan. Betul. Perjuangan apa? Yaitu mengungkap dugaan ijazah palsu yang digunakan oleh presiden kita, mantan presiden kita. Jadi ini kan dokumen publik, ya kan? Publik. Jadi kami tidak ada membela Bu Tifa, membela Roy, tidak. Kami membela kepentingan bangsa dan negara. Gitu loh. Tidak ada kepentingan negara. Oleh sebab itu kami turun dengan ikhlas, ya kan? Kami cari keridhaan Allah. Ya, seperti putusan seperti ini buat kami ya itu sudah Allah menghendaki itu. Sudah keinginan Allah seperti itu. Ya mungkin ke depannya mungkin akan dibuka semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Tapi jangan sekali-kali menuduh tim saya itu dipengaruhi. Tim saya itu pengkhianat. Iya. Kalau memang itu sampai terucapkan, kalian berhadapan dengan saya. Mencundang. Kalau kami yang melihat sendiri ya bahwa perjalanan Dokter Tifa ini ya terserahlah orang mau ngomong apa. Yang penting kita yang selalu itu melihat bahwa ini perjuangan ini udah nyawa taruhannya gitu ya, Bang. Iya kan, Bang? Lagi kami itu ya bertahun-tahun kami fokus, kami rapat, kami sidang, kami ini sampai kehidupan pribadi kami sehari-hari itu terabaikan. Terabaikan. Demi apa? Ya demi bangsa dan negara. Tujuan kami itu kan apa? Yaitu mencari keridhaan Allah. Ini amar ma'ruf nahi mungkar buat kami, ya kan? Kebenaran. Ya, kami tidak mau ada artinya artinya ketidakbenaran apa istilahnya itu? Ya kemungkaran gitu loh. Ya kan? Dan kami berjuang hanya satu tujuan kami, yaitu kami mencari keridhaan Allah. Apa berhasil apa tidak kita kembalikan pada Allah. Ingat peristiwa burung kecil yang menetesin apinya Nabi Ibrahim. Ya. Dia apa? Dia tahu dibully sama binatang lain. Ya. Gak mungkin dia bilang apa? Ya memang saya tahu, tapi Allah tahu. Saya ada di mana. Dia cari keridhaan Allah. Karena di dalam agama saya khususnya agama Islam, ya kan? Yang dinilai oleh Allah itu adalah perbuatan, bukan hasil. Itu kalau kita mau cari pahala. Begitu. Jadi ya teman-teman semua kita tetap berjuang dalam hal ini. Mau sidang perkara, mau praktik, pokoknya kita tetap ya. Terima kasih. Ada Apakah ada celah hukum lain, Pak Al? Apaan? celah hukum lain. Iya. Loh. Celah hukum lain yang disiapkan. Sekarang begini, kalau ini masuk ke pokok perkara itu blunder buat mereka, bukan buat kita. Coba bayangkan satu ijazah dibuktikan dengan 712. Cuman 712 itu kita lihat doang, kita minta pertanggungjawaban. Apa benar itu bukti dari tindak pidana? Ya kan? Ya kan? Nah, ini kita minta pertanggungjawaban. Dan kami itu siap dalam segala posisi. Mau lanjut, mau tidak lanjut, tapi kan proses ini harus kita ikuti, kita koreksi. Datang. Jadi begitu, Bang. Ya kan? Kayak kemarin bilang, kalau memang 100% palsu, silakan segera masuk ke pokok perkara. Ada yang ngomong gitu kan? Iya. Nah sekarang kan kalau benar 100% asli, tunjukkan. Nggak perlu bertahun-tahun, dari dulu sudah selesai masalah ini. Seperti yang dilakukan oleh Obama, dilakukan oleh Abdul Sani, ya kan? Obama ditunjukkan demi kepentingan apa? Dia merasa bahwa dia adalah pejabat negara. Betul. Dan itu dilindungi. Maksudnya kita punya hak untuk menguji. Ya, contohnya orang kalau mau jadi pejabat negara, jangankan ijazah, hartanya pun harus dideklar. Coba kalau memang mau cepat dari dulu udah bisa. Betul. Panggil wartawan, tunjukkan ijazahnya, orang boleh meraba, selesai. Tapi kan nggak dilakukan. Berarti yang memperpanjang ini siapa? Kami apa? Mereka.
Itu. Nah, bagaimana kesiapan tim hukum Pak Al mengenai banyaknya perdebatan mengenai pasal 206 dan 75 ya? Kenapa? Yang salah yang Kan selama tadi ini udah saya tertulis, jelaskan. Tadi udah dijelasin di yang depan. sudah dijelaskan. Udah. Saya agak benar. Jadi begini, yang penting ya, Bang Refli itu selalu ngomong, Ya. kalau yang namanya bohong itu pasti ruwet. Iya. Kalau yang namanya tidak bohong, simple. Ya kan? Nggak perlu 700 barang bukti, nggak perlu berapa puluh saksi. Saya ya. bilang dengan adanya banyaknya saksi, banyaknya bukti itu blunder buat mereka, bukan buat kami. Ini nanti kami beri pertanyaan nih gimana, siapa yang punya, kamu kok bisa punya ini gimana? Iya. Ya kan, bisa satu orang satu hari. Betul. Bayangkan kalau 150 orang dari mereka dan 50 anggap dari 200, itu berapa hari kalau seminggu sekali? Bisa 4-5 tahun ini sidang. Iya, betul. Kalau nggak ada gangguan teknis. Iya, bisa 4-5 tahun sidang. Semalam tuh saya nonton TikTok, sidang CLS yang di Solo, salah satu saksi itu teman kuliahnya Pak Jokowi. Dan dia memegang SK-nya Pak Kasmujo. Tapi percuma Itu karena satu hal yang lucu, kata Pak, loh, kok bisa kamu pegang SK-nya Pak Kasmujo? Yang ngasih dekan. artinya begini, makanya Kacau itu. banget, beneran. Makanya itu bukan pokok perkaranya yang diputuskan, tapi eksepsinya. Jadi seolah-olah ini nggak pernah ada sidang ini. Ya, kami khawatir, kami juga dibegitukan nanti. Jadi gambarannya begitu ya, Ya. pemirsa semua. Terima kasih. Kalau ada komen-komen nggak yang mau di tempat lo? Udah. Oke, baik, terima kasih kepada seluruh pemirsa. Gambaran sidang kita hari ini, tim Dr. Tifa akan terus lanjut berjuang dan melawan, insya Allah. Berkah ya Bang. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.